Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Rizky Edzky. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua setelah saya vakum seberapa lama dengan dunia per-YouTubean ini? Akhirnya aku bisa kembali lagi untuk fokus di channel YouTube aku kali ini. Karena mungkin alasannya itu kemarin karena aku banyak kuliah, mungkin karena semester 7 juga banyak tugas dan ada satu persatu ujian yang harus aku lalui dan ya gitulah pokoknya anak kuliah pasti kan sibuk banget, apalagi aku ditambahkan kerja juga gitu ya. Nah ini kelihatan sama teman-teman yang udah ngeliat mungkin rambut aku ya, yang dulu-dulu di videonya itu rambutnya pendek, sampai sekarang panjang juga, panjang tapi keren kan. Nah oke teman-teman, pertama-tama aku mau minta maaf dulu ya, tadi sesuai dengan pembukaan aku mau minta maaf kalau aku baru buat video ini lagi. Dan kemarin-kemarin aku hapus beberapa video yang kena take down, sebenarnya kena take down copyright ya, dari copyright musiknya ataupun video-videonya, karena yang kemarin itu mungkin videonya aku reaction game ya atau main game kayak gitu. Nah sekarang aku mau mendedikasikan diri aku untuk menjelaskan sesuatu apa sih itu, atau pertanyaan apa itu. Nah jadi teman-teman selain menonton video ini, teman-teman juga mendapatkan ilmu yang sangat menarik yang mungkin teman-teman belum diketahui oleh teman-teman sendiri. Oke? Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang apa itu manajemen. Oke, teman-teman mungkin 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya sudah mengenal kata manajemen. Oke? Atau baru dengar pertama kali manajemen. Oke, mungkin teman-teman identiknya manajemen itu berpikiran dengan perusahaan atau organisasi gitu ya. Padahal teman-teman, manajemen itu ada dalam diri kita sendiri, ada dalam pribadi kita sendiri. Oke, kalau nggak percaya teman-teman yang masih sekolah, saya tanya nih, teman-teman pagi teman-teman melakukan apa? Pasti ada kegiatan kan, ada rencana kegiatan kan. Oke, misalkan ini karena sekolah masih online gitu ya, belum offline. Teman-teman mungkin persiapan untuk sekolah secara online gitu ya, mulai dari menyiapkan HP, internet, makanan dulu, mungkin makan dulu gitu ya, supaya menatap layarnya enggak capek gitu ya, atau tiba-tiba hilang gitu tidur. Nah mungkin teman-teman melakukan hal-hal itu semua. Lalu sehabis itu teman-teman melakukan apa lagi sih? Evaluasi dari belajar tadi. Mungkin teman-teman yang sering merangkum ya, karena ada banyak metode belajar gitu ya. Seperti kalau kayak saya gitu ya, saya itu biasanya belajar dulu, baru habisnya itu kita rangkum kembali dengan kata-kata kita sendiri. Agar apa? Agar mudah dipahami. Nah, biasanya orang yang seperti saya ini jarang dicontek sama orang lain. Kenapa? Soalnya ketika kita menerjemahkan dengan bahasa kita sendiri, orang lain sulit untuk memahami apa yang kita tulis gitu. Jadi hanya kita sendiri yang paham gitu. Makanya teman-teman saya lebih malas meminjam buku catatan saya ketimbang buku catatan orang lain, karena saya sering menulis dengan bahasa pribadi saya yang mudah digunakan oleh saya sendiri. Oke, kembali lagi ke topiknya, yaitu manajemen. Oke, dari itu semua kita bisa mengetahui dan mentafsirkan apa itu manajemen. Oke, mulai dari tadi merencanakan, mengelola, mengorganisasikan, dan memimpin. Nah, sebenarnya itu adalah manajemen. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke, yang tadi belajar dari pagi, tujuan kita apa? Mendapatkan ilmu baru dan mendapatkan wawasan baru. Jadi wawasan dan ilmu itu kita bertambah dan kitanya nggak kosong gitu. Jadi kan ada yang sekolah cuma sekolah doang gitu, ke sekolah doang gitu. Belajarnya ya nggak belajar banget gitu. Padahal kita setiap ke sekolah itu, tiap berangkat, pulang itu harus membawa suatu bekal ilmu. Oke, nah ilmu ini yang kita pelajari ini dari siklus yang tadi, dari bangun tidur, buka HP untuk ini sekolah webinar ya, sekolah online. Saya kebiasaan webinar. Oke, contohnya seperti itu. Dan itu hal-hal yang dilakukan itu adalah manajemen, termasuk dari manajemen. Oke, teman-teman bisa mengambil kata-kata saya yang tadi ya, manajemen itu merencanakan, mengorganisasikan,
mengaplikasikan atau melaksanakan. Yang terakhirnya memimpin. Oke, teman-teman dari situ bisa ya mengenai manajemen, tahu gitu definisi umum dari manajemen. Di sini saya nggak akan membuat definisi yang terlalu rumit gitu ya, terlalu sistematis bahasanya, enggak. Ini bahasa dengan bahasa sendirinya gitu ya. Teman-teman bisa mengetahui dengan contoh dari yang tadi gitu ya, yang saya bicarakan di awal gitu ya, bahwa manajemen itu untuk mencapai tujuan tertentu baik secara pribadi maupun organisasi. Oke, di sini, nah selain manajemen, ada juga elemen dari manajemen atau komponen yang penting dalam manajemen untuk diri kita. Nah ini saya bicara personal ya, diri kita ya, personal, karena mungkin teman-teman di sini yang melihat ada yang sudah bekerja, ada juga yang belum bekerja, ada juga yang masih sekolah, ataupun ada yang masih ya pokoknya yang butuh dengan kata manajemen ini. Oke, elemen penting dalam manajemen yaitu yang pertama disiplin. Tanpa disiplin kita tidak bisa memaksimalkan manajemen ini. Oke, contohnya jika kita merencanakan setiap pagi akan olahraga selama 30 menit. Tanpa disiplin, semua itu tidak akan berlaku. Oke, bagaimana caranya disiplin supaya disiplin itu kita ini mau terus disiplin, kita ini terpacu terus disiplin. Oke, caranya itu dengan cari apa yang memotivasi kamu untuk melakukan hal ini. Apakah untuk seseorang? Apakah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bagus, bermanfaat untuk masa kedepannya? Jika kita sering olahraga, itu kita menginvestasikan kesehatan kita untuk kedepannya. Nah sebenarnya itu adalah tujuan dari manajemen kesehatan tersebut. Oke? Nah yang selanjutnya ada percaya diri. Tanpa percaya diri kita tidak bisa melakukan apa itu manajemen, dan kita tidak bisa melaksanakan manajemen itu sendiri dan mencapai manajemen jika tidak percaya diri untuk apa gitu ya. Jadi tiba-tiba insecure, tiba-tiba ini video ini banyak yang nonton apa enggak, itu mungkin ya sampai kapanpun kita akan terblok mindsetnya gitu, karena ketidakpercaya dirian kita. Mungkin bahasa milenial sekarangnya itu insecure atau ya tidak percaya diri deh, seperti itu. Nah baik-baik teman-teman jangan melihat suatu keburukan, oke? Lebih baik teman-teman melihat suatu kebaikan agar teman-teman termotivasi dengan kebaikan tersebut. Karena jika teman-teman terbiasa melihat keburukan, suatu momen buruk, itu akan terbawa ke diri teman-teman masing-masing. Oke, mulai dari sini lebih percaya diri lagi. Oke. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu kerja keras. Oke, tanpa kerja keras semua tidak akan terjadi. Oke, semua butuh proses, semua butuh tantangan. Tidak ada yang namanya jalan masuk. Orang dalam, nggak ada itu. Sebenarnya semuanya itu perlu dengan kerja keras dan perlu dengan perhatian yang ekstra dan perlu tenaga ekstra. Stephen Jobs memulai karirnya, ya orang bisa memulai karirnya karena dia orang kaya gitu. Tapi ada juga orang kaya yang tidak melakukan apapun, yang tidak menghasilkan apapun dan bermalas-malasan. Artinya dia mengalami comfort zone atau zona nyaman. Ya, yang dimana dia tidak mau melakukan aktivitas yang membuat perubahan pada diri dia sendiri gitu ya. Artinya teman-teman di sini diharuskan untuk bekerja keras atau lebih keras dari orang lain. Orang lain melakukannya 1 kali, kita 2 kali. Orang lain melakukannya 3 kali, kita lebih dari itu. Jadi kita harus bekerja keras terus menerus agar terbiasa. Mungkin awalnya akan susah gitu ya, tapi kedepannya percayalah teman-teman akan terbiasa dengan apa yang teman-teman lakukan. Oke, yang selanjutnya adalah bijaksana. Oke, komponen ini sangat penting. Ya, menurut saya ini sangat penting. Dalam manajemen kita harus bijaksana, termasuk bijaksana kepada diri kita sendiri. Oke, jika kita tidak bijaksana, kita tidak akan dapat mencapai suatu tujuan kita.
jika kita mengalami suatu kegagalan. Oke, tujuan dari sifat bijaksana ini, jika teman-teman mengalami suatu kegagalan saat proses mencapai tujuan, teman-teman tidak perlu khawatir. Karena teman-teman mempunyai sifat kebijaksanaan. Dari sifat kebijaksanaan ini, kita bisa menargetkan, kita bisa memperhitungkan gitu ya, memperhitungkan resiko yang akan kita alami gitu ya. Nah, saat terjadi hal yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan yang dapat menggagalkan suatu tujuan gitu ya. Tapi di sini tidak ada kata gagal ya jika kita masih berusaha keras, kerja keras gitu ya. Dan di sini bijaksana itu kita penyabar. Artinya sabar terhadap proses dan ya semua itu emang butuh proses, tidak langsung kita mencapai tujuan gitu ya. Ya adapun orang kalau bilang jalur dalam, jalur ini ya udah silakan. Kita ini berproses. Kita ini mau belajar dan bekerja keras. Oke, karena ilmu yang kita dapatkan untuk kita sendiri dan untuk orang lain juga bisa kita kembalikan. Seperti dengan video ini, saya membagikan video saya sendiri untuk teman-teman nikmati dan untuk teman-teman ambil ilmunya. Karena di mana apa yang saya ucapkan ini adalah sesuatu yang bentuk yang sudah saya lakukan sejak lama. Oke. Nah, teman-teman, 4 komponen itu sangat penting. Apa aja yang tadi? Disiplin, percaya diri, kerja keras, dan bijaksana. Oke, di sini saya nggak banyak bahas manajemennya, tapi saya banyak bahas elemen pentingnya dari manajemen gitu ya. Bahwa manajemen itu perlu untuk teman-teman gitu ya. Teman-teman kalau mau mendapatkan suatu tujuan itu adalah masuknya ke manajemen. Beda lagi dengan manajemen perusahaan, manajemen ya banyak sih gitu ya bentuk-bentuk manajemen. Tapi ini adalah manajemen yang paling umum dan paling khusus adalah manajemen untuk diri sendiri. Dimana kita mengatur ibadah, dimana kita mengatur kesibukan kita kesehariannya, itu termasuk manajemen. Jadi jadikanlah ilmu manajemen ini adalah ilmu yang asik gitu ya. Ilmu yang menurut teman-teman itu, oh ini manajemen, ternyata kita ini sudah dari lama melakukan manajemen. Oke, jika teman-teman sudah lama dan sudah terbiasa melakukan manajemen ini atau sudah dari sekolah gitu ya melakukan sesuatu yang berkaitan dengan manajemen ini, percayalah suatu saat nanti jika kalian sudah bekerja atau mempunyai usaha, teman-teman tidak akan mengalami kesulitan apa yang namanya menggaji karyawan, mengelola karyawan, menempatkan karyawan-karyawan gitu. Itu tidak akan sulit karena teman-teman sebelumnya sudah merasakan dan sudah membuat suatu manajemen itu sendiri dalam kehidupan teman-teman, tinggal mengaplikasikannya lebih dalam lagi dan mempelajarinya lebih dalam lagi. Jika teman-teman sudah mengenal basicnya, percayalah teman-teman menghadapi level selanjutnya. Terakhir, aku mau kasih tahu kata-kata indah dari Frederick Winslow Taylor. Di sini aku baca aja. Kata-katanya yaitu manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus kita lakukan dan melihat bahwa itu dilakukan dengan cara sebaik mungkin. Nah, di sini aku mengimplementasikannya seperti kita bisa melihat masa depan dengan cara menilai diri kita saat ini dan membuat diri kita saat ini sebaik dan sebaik mungkin. Oke, siapa yang menilainya? Diri kita sendiri. Oke, selain diri kita sendiri, abaikan dulu. Karena setiap proses itu pasti menghadapi suatu rintangan dan mungkin teman-teman ada yang dihujat temennya juga, ada yang ya karena setiap perubahan itu pasti ada konsekuensinya termasuk dalam manajemen juga. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Dukung terus channel aku supaya berlanjut lagi gitu ya, supaya aku semangat lagi dan ya mungkin ini menjadi suatu karir yang bisa saya menambah ilmu wawasan kepada teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.